Halo sobat-sobat filosofer, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang Summa Theologica bertemakan habitus. Apa yang dimaksud dengan habitus? Thomas Aquinas memberikan jawabannya dengan mengutip pemikirannya dari Agustinus yang mengatakan bahwa habit ialah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dan keterulangan. Habit adalah tindakan yang memiliki tujuan, sebab kecenderungan tindakan itu tentu akan mengarahkan pada tujuan seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Tindakan yang tidak dilakukan secara terus-menerus dan keterulangan bukanlah sebagai habit. Nah, seseorang yang dalam hidupnya akan menghadapi dua kemungkinan, yakni akan menghadapi keutamaan dan juga keburukan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya manusia memiliki kehendak. Kehendak inilah yang akan menggerakkan manusia untuk melakukan dua hal tersebut. Entah itu bisa melakukan sebuah kebaikan ataupun sebuah kejahatan. Tergantung dari kehendak manusia itu sendiri. Karena kehendak yang akan menentukan manusia akan berbuat seperti apa. Dalam hal ini berarti akal budi sangatlah berpengaruh. Sebab apa? Sebab hukum kodrat dipengaruhi atau diperintahkan oleh akal budi. Sebab atau sehingga hukum kodrat adalah hasil dari tindakannya akal budi. Nah, secara esensi hukum kodrat bukanlah sebagai sebuah habit. Mengapa? Karena hukum kodrat adalah perintah akal budi. Tetapi perintah dari akal budi ini yang dilakukan secara terus-menerus akan mengalami keterulangan. Keterulangan perintah. Maka dari itu, berangkat dari keterulangan inilah hukum kodrat bisa disebut sebagai sebuah habit. Lalu Thomas Aquinas juga menjabarkan dua kebiasaan yang dimiliki oleh manusia, yakni kebiasaan moral dan kebiasaan intelektual. Kebiasaan moral itu apa? Kebiasaan moral adalah kebiasaan yang berasal dari kehendak dan dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan keinginan dari kehendak manusia itu sendiri. Nah, yang kedua adalah kebiasaan intelektual. Kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus-menerus yang berasal dari akal budi yang membuatnya akan melakukan sebuah pengujian, sebuah penelitian untuk melakukan pembuktian akan kebenaran dari sebuah apa yang diteliti itu. Maka kebijaksanaan juga termasuk dalam kebiasaan intelektual. Karena kebijaksanaan berasal dari kebiasaan akal budi. Nah, teman-teman, setelah mendengar penjelasan mengenai habits dari Bill, nah sekarang kita masuk ke dalam synderesis. Nah, Thomas Aquinas menyatakan bahwa synderesis ini bukan suatu power, melainkan habit, di mana synderesis adalah kebiasaan untuk menuju pada pengetahuan, sehingga synderesis itu bukan pengetahuan itu sendiri, melainkan kebiasaan manusia atau kebiasaan manusia untuk menuju pada pengetahuan, atau manusia memiliki kebiasaan untuk menuju pada pengetahuan. Nah,
dalam Summa Theologia buku 1 Questiones 79 artikel 12, tepatnya di bagian ad respondeo itu, Thomas Aquinas dalam pemahaman akan sinderesis itu dia pertama menyoroti mengenai prinsip spekulatif dan prinsip praktis, dimana ya secara sederhana prinsip spekulatif itu menjelaskan tentang segala hal yang spekulatif, sedangkan yang prinsip praktis itu menjelaskan segala yang praktis. Dalam arti Thomas Aquinas itu menyatakan suatu pembedaan antara prinsip spekulatif dan prinsip praktis untuk memahami sinderesis tersebut. Nah, dalam pemahaman tentang sinderesis ini Thomas Aquinas ya mengutip filsuf, ya kita tahu sendiri yaitu Aristoteles. Dengan pemikiran filsuf Aristoteles ini, Thomas Aquinas menyatakan bahwa ya kekuatan dari intelek itu untuk memahami hal-hal yang berlawanan, atau yang sekarang kemudian kita pahami dengan prinsip non kontradiktif itu, bahwa yang itu yang ada atau yang ini tidak, yang ini adalah ini dan itu adalah itu, yang ada adalah ada dan yang tidak ada tidak ada. Nah, sedangkan sinderesis itu kemudian mengantar pada yang baik, maksudnya ketika kemudian kita memahami ya kemudian ini dari itu spekulatif, kita itu diajak Thomas Aquinas menyatakan kalau itu pemahaman tentang spekulatif adalah memahami prinsip, yakni ya prinsip non kontradiktif itu sendiri. Nah, misalkan yang baik itu adalah baik dan tidak baik adalah tidak baik. Kemudian bagaimana itu pemahaman prinsip ini kemudian dipahami dalam dalam secara nyata atau praktisnya adalah kemudian Thomas Aquinas menyatakannya itu dari sinderesis sendiri itu mengantar pada yang baik, sehingga seperti tadi dikatakan bahwa ya sinderesis bukanlah power melainkan habit. Nah, dengan demikian ketika dipahami itu bahwa dengan intelek itu dari prinsip spekulatif yang kemudian berhubungan dengan prinsip praktis, maka pemikiran tentang sinderesis atau prinsip itu, pemahaman tentang prinsip ini sebagai power dari intelek pun tidak dapat atau tidak akan ditemukan dalam binatang. Hanya manusia yang bisa memahami atau mengakui hal-hal yang berlawanan tersebut. Nah, prinsip sinderesis itu tidak hanya menekankan pada intelek praktis tapi juga intelek spekulatif. Ya tadi yaitu prinsip non kontradiksi, di mana memang apa yang hendak ditekankan dalam pemahaman itu secara spekulatif adalah kebenaran yang memang itu kebenaran yang memang hendak ditunjukkan dalam pemahaman sinderesis adalah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi, karena memang kebenaran yang dituju adalah kebenaran universal. Kebenaran yang hendak dituju adalah yang berdasarkan prinsip-prinsip yang tidak perlu dibuktikan, atau bisa dikatakan bahwa kenapa tidak perlu dibuktikan lagi prinsip-prinsip tersebut, karena memang kebenaran yang dituju adalah kebenaran universal. Atau kalau misalkan prinsip-prinsip yang tidak perlu dibuktikan ini, kalau tidak salah bahasa Latinnya principiis indemonstrabilibus, itu yang memang ditekankan dalam pemahaman tentang intelek spekulatif. Nah, dengan memahami prinsip non kontradiksi dari intelek spekulatif ini, maka ini pun berhubungan, berkoheren dengan penalaran dari intelek praktis, dengan kata bahwa kebiasaan yang dilaksanakan adalah melakukan yang baik dan menghindari yang jahat sebagai kebenaran universal yang sudah ada atau dipahami oleh manusia, dan itu tidak perlu dibuktikan lagi atau tidak perlu dilakukan lagi, karena itu sudah menjadi kebenaran yang universal dan mendasar. Sehingga proposisi yang terbentuk ketika intelek memahami yang baik itu sudah sudah tertanam sejak semula dalam intelek manusia, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang membentuk prinsip inilah yang kemudian kebiasaan-kebiasaan membentuk prinsip non kontradiksi atau prinsip-prinsip tentang bonum sendiri, itu yang kemudian disebut sebagai sinderesis. Nah, sinderesis itu tidak memiliki pengetahuan secara a priori, sebab memang Thomas Aquinas itu tetap menekankan tamquam tabula rasa. Jadi memang benar-benar
tidak bergerak sesuai dengan pemahaman, tapi memang berdasarkan dari kebiasaan-kebiasaan dari tindakan-tindakan yang dilakukan itu secara berulang dengan berangkat pada prinsip itu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat, sehingga ya itu menjadi menjadi kebenaran dari menjadi itu sejak kalau misalkan menjadi sesuatu yang memang sejak semula manusia miliki sebagai kebenaran dari proposisi tersebut. Dalam arti memang ya apa yang kemudian manusia yang memang sudah ada dalam diri manusia, prinsip-prinsip tersebut itu yang kemudian menjadi pendasar dalam tindakan-tindakan manusia atau menjadi dasar dari kebiasaan-kebiasaan manusia yang ditekankan oleh Thomas Aquinas. Nah, kebenaran proposisi tadi itu antara lain ada prinsip non kontradiksi, kemudian konsep ese, dan dalam tindak itu maksudnya dalam intelek spekulatif itu ada prinsip non kontradiksi, kemudian konsep ese, dan dalam intelek praktis itu kemudian ya sebagai bentuk ketika manusia memiliki prinsip non kontradiksi dan konsep ese, di mana memang adanya dari segala yang kalau misalkan teman-teman masih ingat tentang kita belajar tentang ese transendental itu Thomas Aquinas kemudian menyatakan bahwa ya dalam tindakan sendiri itu manusia sudah memiliki habit dasar, yaitu ya melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat sebagai pemahaman dari konsep bonum sendiri baik. Nah, kemudian itu fungsi dari sineresis ini bagi Thomas Aquinas adalah ya dengan memahami adanya habit mendasar, maka sineresis ini sangat diperlukan atau sangat penting dalam pengetahuan dan sains yang masuk akal, dalam arti bahwa penelitian yang kemudian dilakukan oleh para ilmuwan diharapkan adalah untuk mengejar pengetahuan, maksudnya ya karena kan sineresis adalah kebiasaan untuk menuju pengetahuan yang masuk akal, yaitu pengetahuan yang berguna untuk kebaikan, dan memang sangat dihindari adalah pengetahuan yang memang pada akhirnya merugikan. Itu bagi pemahaman di sini adalah ya dalam arti pengetahuan yang bisa berguna bagi manusia dan tidak merugikan manusia tersebut, sehingga memang sineresis ini bagi Thomas Aquinas itu sifatnya adalah koheren dan langsung. Dalam arti ya koheren seperti apa, bahwa dalam melakukan tindakan apapun itu tetap berpegang pada prinsip itu, prinsip sineresis, yaitu mau tindakannya seperti ini, tapi pertama-tama yang dipahami adalah melakukan yang baik dan menghindari yang jahat, dan langsung sifatnya, yaitu ketika kita melakukan suatu tindakan itu secara langsung sudah seperti sudah meluap dalam pikiran kita bahwa ya kita harus melakukan tindakan yang baik dan menjauhi yang jahat, seperti itu. Jadi memang habits Thomas Aquinas yang menekankan bahwa habit dasar atau kebiasaan dasar secara yang menjadi kebenaran universal dalam manusia adalah melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat.